Oke, ya kita balik lagi. Di sini adalah pertemuan yang ketiga ya. Di mana pertemuan ketiga di sini kita sebenarnya ini sudah dilewat. Sebenarnya kita sudah masuk ke pertemuan keempat. Tetapi mungkin ada sebagian yang bertanya, apa sih telnet tersebut, apa sih IRC dan apa gunanya FTP. Nah, sebelum saya lanjut, saya akan menjelaskan dulu mengenai bagian yang utama. Ada namanya telnet. Di mana telnet di sini, kalau bisa kita bilang adalah tujuannya adalah untuk melakukan remote ke dalam si server. Nah, tetapi perlu diperhatikan kembali bahwa telnet di sini itu bukanlah sebuah jaringan yang aman. Jadi, apabila kalian terkoneksi nih, terus ketika kalian koneksi, tiba-tiba yaudah data yang kalian kirimkan itu tidak dienkripsi. Jadi ketika kalian kirimkan data tersebut ke sana, itu tidak terenkripsi. Jadi apa? Semua itu bisa dilihat dengan menggunakan namanya WhatsApp. Nah, supaya kita itu bisa terkoneksi dan aman, maka kita bisa menggunakan namanya SSH. Itu adalah salah satu lagi adalah juga untuk menggunakan namanya remote. Itu ada dua. Jadi yang pertama itu adalah menggunakan namanya SSH, dan satu lagi itu adalah menggunakan namanya telnet. Nah, jadi kita kan ada satu website yang pernah saya cari dan ternyata saya dapat. Ini kita bisa ceknya dengan menggunakan aks.joyjoy.net. Ini adalah sebuah aplikasi, kalau misalnya dalam bahasa bilang adalah untuk bermain catur, tetapi kita bukan bermain catur di sini ya, tetapi kita cuma hanya akan melakukan sniffing. Gimana caranya kita bisa mengetahui ketika data tersebut terkirim? Nah, gimana? Apakah bisa terbaca atau tidak? Itu menggunakan namanya WhatsApp. Nah, supaya tidak lama lagi, kita akan coba tes saja dulu terlebih dahulu. Terlebih dahulu di sini saya sudah jelaskan tadi, saya sudah ada chat sendiri. Ini saya close saja dulu, saya buka kembali WhatsApp saya. Nah, ketika awal pada saat membuka WhatsApp ini karena versi yang terbaru ya kita bentuknya ini. Nah, seperti yang saya bilang di lab, bahwasannya ketika kita pengen melakukan namanya koneksi ke dalam WhatsApp, pengen pembaca di dalamnya, itu menggunakan namanya interface yang ada detak jantungnya. Nah, di sini kalau detak jantung yang ada itu adalah di bagian WiFi ya. Jadi sehingga saya memilih bagian WiFi, tujuannya kita bisa mengecek ada nggak perpindahan data, pengiriman data dari tempat saya ke tempat internet dan gimana caranya kita bisa membahasanya. Oke, jadi kita masuk ke dalam WiFi. Di sini sudah ada ya, meskipun saya belum terkoneksi ke manapun, tapi di sini sudah ada beberapa koneksi yang sudah ada. Mungkin dari antara kalian sudah bisa melihat ada namanya mungkin berapa server yang bisa gunakan ini. Nah, tetapi saya tidak akan lanjut dulu ke sini. Saya akan membuka namanya di bagian telnet. Di bagian telnet itu bisa kita menggunakan dua cara. Cara yang pertama itu adalah dengan menggunakan namanya command prompt, dan cara kedua adalah menggunakan namanya putih. Nah, kita akan coba dulu menggunakan namanya command prompt. Dan dikarenakan command prompt itu adalah kita menjalankan perintahnya adalah menggunakan namanya telnet. Baru spasi, nama hostname-nya dan nama portnya. Nah, seperti yang tadi saya bilang, tujuan kita di sini adalah untuk mengecek apakah ada nggak ketika data tersebut terkirim bisa nggak dibaca. Nah, jadi otomatis kita akan lakukan masuk. Nah, inilah tampilannya. Nah, simpel ya. Terus ini kebaca nggak? Kita akan tahunya di bagian barsanya. Jadi tadi ada portnya. Portnya kita ingat itu adalah 6969. Jika kita ingin melihat di bagian barsanya, kita bisa menggunakan namanya TCP port. Ini saya tadi sudah cek dan kita gunakan ini. Nah, ketika kita koneksi ke sini, kita enter, ada nih data nih. Waduh, terbaca data kita. Nah, gimana nih? Nah, itulah dia, itu keuntungan dari WhatsApp. Jadi saya akan bisa tahu apa saja yang dilakukan di sini, sehingga saya itu adalah biasanya kalau di sini saya anggap saya adalah seorang yang pengen melihat apa yang akan lakukan dalam. Nah, jadi misalnya contohnya ini nih, saya akan buat namanya show the packet. Ada nih, send the email ini aks.joy.net. Gimana kita tahunya? Nah, di sini kita bisa melihatnya di bagian tadi, show the email aks.joy. Ini dia, ada ya. Hati-hati, itulah dia kelemahan dari telnet. Jadi kita akan bisa mengetahui apa sih yang dikirimkan di sini. Nah, coba kalau misalnya saya login, misalnya login di sini tidak gitu apa, tapi saya coba tes aja. Close ya. Coba saya hubungi kembali, baru saya gunakan namanya joy.
masuk nih, terbaca lagi nggak ya? Kita cek lagi. Gimana caranya? Kita cek kembali ke bagian sini. Ada nih datanya nih. Gimana ya? Kita cek nggak ya? Nah, kita lihat di sini. Jadi data tersebut kita akan ambil yang di bagian yang sini. Ada muncul data bagian ini ya. Ini ada datanya. Baru diklik di bagian sini dan diklik kanan. Dan setelah itu show the packet byte. Ada titik-titik. Tidak begitu jelas. Oke. Oke. Saya akan lakukan kembali koneksi ke sini dan kita ketikkan aja, baru di enter, maka akan muncul lagi enter help the register. Ini saya ketikkan helpnya tapi nggak kelihatan helpnya. Nah ini dia. Oke, kita muncul sudah, terus kita akan baca lagi dulu. Ada nih datanya balik lagi. Wah ini dia, ini yang paling mantap, kelihatan semua di sini. Jadi inilah disebut dengan kata kenapa kita bisa menggunakan WhatsApp untuk mengecek. Ini semua tadi kan yang muncul, nah ini semua terbaca di dalam WhatsApp. Makanya kalau misalnya kita bilang telnet ini bukanlah yang aman, tapi bisa sih sebenarnya untuk koneksi. Tapi ingat, yang saya bilang adalah lakukan ini hanya untuk di lingkungan perusahaan saja. Jangan gunakan dari luar karena tujuannya sangat berbahaya. Apabila tadi kalau misalnya ini tadi adalah data yang penting, maka hilang semua. Oke. Nah, itu dia adalah sekilas mengenai namanya telnet. Jadi ini penjelasan mengenai telnet. Di sini mungkin ada namanya tower blanket. Tadi saya sudah cek sendiri, tower blanket itu tidak begitu bisa lagi, maka saya ganti ke website server lainnya yang disebut dengan kata IJS joy.net, dan portnya adalah 0969. Oke. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Nah, coba kalian lakukan lagi gimana caranya dia membaca dan melakukan respon di dalam server. Ingat, ini dijadikan tugas. Nah, ingat tugas kalau misalnya dari saya itu untuk kelas saya, bahwasanya kalian apa? Lakukan tugas ini, tulis di dalam Word, dan dikumpulnya kapan? Kita bahas nanti di kelas. Oke, kita lanjut ke bagian IRC. Dimana IRC ini tadi seperti yang saya bilang, itu adalah contohnya. Mungkin kalian sudah kenal ada namanya Messenger. Mungkin sekarang itu sudah lebih ke WhatsApp ya. Nah, tetapi kalau saya dulu, kalau untuk orang Linux, di bagian orang Linux itu mereka gunakan namanya NetTalk. NetTalk ini adalah mungkin sama tujuannya untuk chattingan, tetapi dia lebih apa ya kalau kita bilang ya, dengan menggunakan perintah-perintah tertentu untuk terkoneksi supaya saya sampai ke tujuan bisa langsung terkoneksi. Nah, gimana caranya saya bisa tahu bahwasanya ini terkoneksi? Jadi di sini ada contohnya, ada namanya server, kita menggunakan IRC freenode.net. Nah, supaya itu pertama berarti otomatis apa? Saya stop dulu, baru saya lakukan namanya restart. Nah, ini tergantung dari kalian kembali mau di save atau enggak, terserah kalian. Saya tidak mau save, maka saya lakukan namanya continue without saving, berarti lanjutkan tanpa menyimpannya. Oke, kita masuk ke WhatsApp kembali. Baru di sini tadi adalah bertanya menggunakan IRC ya, karena kita akan mengecek di bagian IRC-nya dengan menggunakan namanya NetTalk. Nah, NetTalk di sini sudah ada. Jadi sudah ada sebenarnya ada server yang ada di sini, tapi saya akan gunakan namanya server baru, yaitu adalah namanya IRC freenode. Oke, freenode.net. Oke, supaya lebih gampang ya, mana? Mungkin tadi ada kata yang aneh, tapi ya supaya lebih gampang untuk membahasanya. Oke, nah munculkan nickname. Berarti kalau bisa nickname saya anggap ini adalah nama saya sendiri. Muncul. Nah, muncul ada namanya koneksi ya, koneksi dari ini dan lain sebagainya. Nah, setelah udah muncul kayak gini, apa yang kita lakukan? Nah, ada namanya perintah di sini adalah nmod command. Maksudnya apa ya? Kalau misalnya kita kembali ke modul kita, ada muncul itu, maksudnya apa? Itu adalah mengidentifikasikan
bahwasannya konfigurasi ini telah mengalami kebebasan dan seperti gambar ini berarti merupakan pemberitahuan dan peraturan di dalam penggunaan server. Itu contohnya adalah penggunaan server ya. Mungkin tadi kan sudah lihat sendiri, ini sudah ada. Nah sekarang misalnya nih saya sudah masuk. Nah setelah itu saya apa? Saya akan membuat channel. Mungkin ya ini karena saya sendiri jadi nggak gitu kelihatan, tadi nggak masalah. Saya akan buat channel dengan namanya Join Microskill, nama channelnya. Jadi gimana cara membuatnya? Saya kembali ke dalam laptop saya, di bagian bawah sini. Oke, saya perbesar dulu supaya lebih kelihatan ya. Oke, di bagian bawah sini saya tulis namanya Join. Baru di join tersebut saya masukkan namanya Microskill ya, sama seperti biasa. Oke, ini sudah terhubung. Dikarenakan dia sudah terhubung, maka saya akan lakukan kembali. Ini contohnya nih, kalau misalnya banyak nih teman kalian misalnya kan dalam satu kos nih pengen melakukan ya nggak bosan ya pakai WA ya, bisa pakai namanya IRC ini, Netlog namanya. Oke, nah jadi sini saya sudah ada saya sendiri ya, karena ini saya buat sendiri maka otomatis hanya saya. Nah di sini misalnya saya sedang belajar menggunakan Netlog. Oke, masuk ya, chatting. Ini saya chatting nih. Nah, oke, cukup ini aja. Tapi saya bukan dalam arti untuk lakukan chatting, tapi saya akan lakukan namanya sniffing ya. Nah, muncul nih. Waduh, terbaca juga nih. Hati-hati. Maka kenapa? Di sini adalah nih kata-kata saya tadi. Kalian sendiri terbaca. Waduh, mana dia? Hati-hati. Makanya dalam arti semua apabila kebetulan, tapi sekarang mungkin dari WhatsApp sendiri itu dia sudah ada apa namanya enkripsi ya. Jadi semua data yang kita kirimkan akan lebih aman dibandingkan dengan menggunakan IRC ini. Ini contohnya, ini bukan dalam arti harus kalian menggunakan ini, enggak. Tapi di sini adalah cuma untuk membantu kalian gimana caranya kita bisa membaca dengan menggunakan bahasa atau melakukan namanya sniffing. Nah ini dia salah satu contohnya. Kelihatan ya? Aman? Ya, tergantung kembali ke kalian. Oke. Nah, ini contohnya. Jadi kita sudah ketahuan ada private message. Ini bukan private message, tapi ya gitulah, ketahuan juga akhirnya itu isinya apa. Oke. Nah, jika ini sudah, ini kita close dulu karena kita stop. Nah, cukup sampai sini. Oke. Nah, terus apa lagi di sini dalam mode kita kembali dulu. Baru adalah sesuai dengan pendiri dosen lakukan chatting, dan ini ya silakan lakukan ya. Ini silakan dijawab kembali. Kita tadi sudah bagaimana tuh untuk terhubung ke dalam channel, dan sebagainya dan lain sebagainya. Untuk terhubung ke dalam channel ya tadi cukup simpel, ada slash apa, baru nama grupnya slash apa untuk apalah pengadaan apa. Oke, itu silakan kalian lakukan sendiri. Oke. Yang terakhir kita kalau namanya FTP, di mana FTP di sini adalah tujuannya untuk pengiriman data. Jadi saya dari server A pengen kirimkan data ke server B. Gimana caranya itu bisa dikirimkan? Nah, mungkin ada sebagian yang mungkin kalian sudah tahu ada berapa. Ini sudah ya, tetapi mungkin untuk di sini saya nggak akan lebih ke websitenya, tapi saya akan lebih ke gimana caranya kita bisa melakukan pengiriman data dari server saya yang berupa Ubuntu yang di sini. Ini saya sudah buat sebuah Ubuntu. Saya akan melakukan namanya pengiriman dari Ubuntu saya itu ke Windows saya. Gimana caranya? Kita akan melihat di sini. Jadi, oke, gimana? Simpelnya sih, yang penting kita harus tahu dalam Ubuntu ini pertama kita harus ada namanya username dan password, kalau nggak bisa login. Yang kedua harus ada namanya IP, dan yang ketiga yang terpenting itu harus ada namanya aplikasi untuk FTP-nya. Mungkin dalam Windows sendiri itu sudah ada namanya FTP, tapi supaya lebih gampang bisa kita gunakan namanya aplikasi lainnya seperti FileZilla atau mungkin pakai namanya WinSCP. Oke. Nah, terus
kalau misalnya gitu, gimana caranya kita bisa mengirimkan data? Ini yang penting satu, di dalam VirtualBox saya ini saya sudah sediakan satu buah tempat. Ini Ubuntu saya sudah jalankan dan ini jalannya sudah. Gimana caranya kita bisa mengirimkan datanya? Maka saya di sini saya sudah install ada namanya WinSCP ya. Oke. Oke, sini saya sudah ada sebuah server, tapi ini server apa ya? Tahu sih. Oke, ini saya hapus saja. Oke, nah di sini Sherlock. Ini folder saya sendiri ya. Oke, nah baru kita lakukan namanya pengiriman data dari punya saya ke tempat si server. Jadi pertama saya akan lakukan namanya 100 itu adalah IP dari si server saya Ubuntu tadi. Nah, terus username-nya ya cukup simpel dan passwordnya nggak mungkin saya bilang, jadi terserah. Ini yang penting password kalian ya, bukan password dari saya sendiri ya, karena nanti kalau saya bilang saya bukan password yang sama aja. Jadi ingat, harus ada username dan password. Jika tidak ada itu maka tidak bisa terkoneksi. Jika sudah, maka portnya ya kita kadang ingin koneksi lebih baik, lebih aman, kita menggunakan namanya SSH. Tetapi bisa juga pakai FTP yang lainnya. Ini ada 21 dia nomornya apa? Dan dia tidak akan melakukan namanya penyaringan data. Dia data yang kita kirimkan ya udah data A kekirim ke B tanpa enkripsi. Itu makanya kadang-kadang yang satu ya, kalau misalnya saya gunakan, lebih baik saya menggunakan namanya SFTP. Kenapa? Dia menggunakan port 2122, tujuannya lebih aman dibandingkan FTP saja. Jadi kita akan namanya login, baru di sini ya key-nya. Jadi kalau jasa itu ada key juga, misalnya satunya ada, mau disimpan mau enggak terserah kalian. Jadi kalau saya ya karena cuma coba ya tidak masalah. Oke, terus di sini saya sudah sediakan 2 buah file yang bisa saya kirimkan ke tempat dari server saya ke folder saya sendiri. Oke, supaya kita aman, jadi supaya saya juga, berarti saya taruh di dalam desktop saya ya. Di sini ada beberapa folder saya. Oke, saya masukkan yang ada namanya folder data.txt ke sini. Ini apa? Ada dibilang oke, ini akan dikirimkan dari sini ke sini dan oke kan? Maka data oke, masuk ya. Nah, setelah itu kirim ini. Nah, simple ya, cuman drag and drop. Tetapi di sini yang penting adalah SSTP, maksudnya apa? Secure, jadi aman. Jadi kita lakukan namanya pengiriman data dari A ke B itu aman, tidak ada namanya orang lain tahu. Itu keunggulan dari SFTP atau Secure File Transfer Protocol. Oke. Nah, mungkin di sini kalau misalnya kita balik ke dalam modul kita, itu ada pertanyaan. Nah, agar FTP ini dapat digunakan, apa yang dilakukan? Kalau misalnya kita menggunakan command prompt, ada namanya perintah FTP. Oke. Setelah itu FTP dilakukan, perintah dikirimkan dari pindahan directory. Nah, pengen tahu gimana itu? Ini ada berapa list? Silakan kalian cari di dalam penggunaan FTP dengan menggunakan CMD. Jadi CMD itu kalau misalnya kita gunakan namanya CMD, ini tadi saya di sini saya quit dulu. Oke, ternyata bisa, saya close. Saya buka CMD baru saya pakai FTP. Ini dia. Baru setelah FTP saya open koneksi ke 9.168 100 FTP connection is resumed. Oke. Di sini ada beberapa komen yang bisa kita gunakan, ada nama delete, ada dir, debug, rom, put, swd, send, dan lain sebagainya. Nah, akan saya gunakan lagi kembali open, tapi opennya itu adalah sesuai dengan yang ada di modul ya. Di modul itu ada namanya open freenet.de. Oke. net.de. Close by remote host. Oke, saya akan coba kembali. Di sini ada namanya FTP ya. Oh, saya lupa ada namanya FTP ternyata. Oke, saya balik kembali ke command prompt saya, back ke atas dengan perintah keyboard cursor ke atas,
tambahkan FTP depan dan channel close by remote host. Oke. Open. Oke, ini mungkin akan sedikit aneh ya, tetapi tidak masalah ya. FTP connection request berarti emang server saya sendiri, saya masih belum memiliki namanya server untuk melakukan namanya koneksi. Nah, tetapi perintah-perintah di sini sebenarnya itu adalah perintah-perintah yang simple ya. Kalau misalnya dalam Linux, bagi kalian yang sudah lakukan namanya Linux, ini perintah yang gampang. Apa saja kalau saya akan jelaskan. Oke, yang pertama tanda tanya di sini. Tanda tanya di sini itu gunanya adalah untuk meminta bantuan. Oke. Nah, setelah itu ada namanya PWD. Posisi benak bukan ya? Itu PWD. Oke. Nah, PWD ini maksudnya apa sih? Nah, PWD ini adalah, kalau misalnya kita jelaskan kembali, itu adalah present working directory. Apa sih itu? Pengen tahu? Terjemahkan sendiri. Alas, itu adalah list. Apa itu? Terjemahkan sendiri. Baru dir itu adalah directory. Baru cd pub. cd itu adalah change directory. Oke. Baru pub itu adalah nama foldernya. Apa itu? Cari tahu sendiri kembali. Baru cd slash. Cd tadi sama, tapi di sini slash itu adalah sebuah folder yang kalau misalnya di dalam Windows itu adalah folder root ya, folder yang utama yang sering kita pakai untuk ya sebagai, kalau misalnya dalam Windows itu sistemnya tuh kita biasa disimpan dalam drive C ya. Sedangkan kalau misalnya di Windows itu biasanya itu semua file, bukan cuma sistem aja, tapi data-data kita semua itu disimpan dalam folder root. Folder root itu paling atas yang ke bawah, dan itu biasanya tandakan dengan tanda slash. Oke, berarti change directory titik. Gimana caranya? Baru get readme. Oke, mungkin ini get ini bukanlah sebuah perintah, atau kalau kita diterjemahkan itu adalah mendapatkan file readme. Oke, file readme. Baru get file lain. Maksudnya apa? Get file lain misalnya tadi ada namanya data.txt, jadi kalau saya get data.txt, berarti saya akan mengambil data.txt dari tempat saya ke tempat dari dari server ke tempat saya. Oke. Nah, terus apa lagi kalau misalnya proses awal digunakan layanan dan lain sebagainya, ini silahkan kalian jawab sendiri. Oke. Sekian dulu yang akan saya berikan mengenai namanya. Tadi kita ada bahas 3 ya. Ada namanya telnet, baru FTP, baru ada namanya IRC. Oke, ketiga bagian ini saya harapkan kalian sudah mengerti dengan menggunakan video ini. Tapi kalau misalnya tidak, saya tetap menggunakan, saya buka sebuah forum di ini atau di dalam grup website kita. Meskipun kalau misalnya saya bilang ini sudah dilakukan, sebenarnya sudah lewat ya, tapi tidak masalah, saya tetap akan menjawab kalian. Mungkin kalian masih belum paham di bagian sini, silahkan tanya ke saya supaya kalian akan lebih paham untuk berikutnya. Oke, sekian dari video saya. Jika ada mau tanyakan, silahkan kembali tanyakan ke dalam forum yang telah saya buat atau ke dalam grup WhatsApp yang telah saya buat. Oke, jika tidak ada lagi, maka